Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan ampunan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah, anak-anak kita sehat, mudah usahanya jadi anak-anak yang saleh-salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Ingat-ingat, nun mati ketemu ta, ada temponya, dua ketukan. Kemudian itu ketemu nun mati juga, ikhfa juga. Walan ada nun tasydid, ada temponya juga, diperhatikan. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bareng. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang panjang-panjang ini semuanya dua ketukan. Hu, do, ro, ta, dua anggukan. Usahakan stabil. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mulai. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lagi.
Qul in dungungannya sempurna ya, dungungannya sempurna, gunnah kamilah. Qul innal huda, qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Lagi. Qul inna hudallahi huwal huda. Yang pertama mulai. Walan tardo. Walan tardo ankal yahudu walan nasara tattabi'a millatahum. Terus inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa. Tak ada balang tu mad wajib mutasil sampai 5 tentukan. Kemudian ba mim mati ketemu ba ada temponya 2 ketukan ya. Nanti ketemu lagi ja ba'dal ladzi ja apa ada balang lagi itu di atas tu ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Mulai. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Jadi kalau berhenti seperti ini minal ilm, mimnya dibaca pelan saja. Jadi waqaf isyarah. Jangan minal ilm. Ya, namun minal ilm, mimnya dibaca pelan saja. Minal ilm. Jangan sampai enggak dibaca pelan, cukup didengar sendiri. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Mulai. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi lagi. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Dua ketukan. Ma laka minallahi min non mati ketemu waw. Min waliyyu wa tanwin ketemu waw. Itu bigunnah. Ma laka minallahi min waliyyu wala nasir. Mulai. Ma laka minallahi min waliyyu wala nasir. Jadi ra-nya tipis. Nasir ya. Ma laka minallahi min waliyyu wala nasir. Mulai. Ma laka minallahi min waliyyu wala nasir. Yang pertama, walan tarda. Mulai. Walan tarda ankal
masih bicara masalah Yahudi ya. Jadi kita ambil hikmahnya. Ini banyak sekali bicara masalah Yahudi dan Nasrani itu. Jadi ayat ini diturunkan jadi terkait dengan masalah apa? Kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran, mereka itu mengharap agar Rasulullah mengerjakan salat menghadap ke kiblat mereka. Dulu kan Nabi Muhammad dengan umatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, diganti oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Mereka enggak terima itu, mereka marah, ya usaha bersekongkol agar Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu termasuk kita menghadap sesuai dengan kiblat mereka. Jadi tentu kita enggak mau, karena Allah memerintahkan kita menghadap ke Ka'bah. Nah, itulah sebab turunnya ayat ini 120 surat Al-Baqarah. Apa isinya? Walan tardo, dan tidak rela, tidak senang, tidak suka, tidak ridho angka kepadamu. Jadi kepadamu nih Nabi Muhammad, tentu juga untuk umatnya. Siapa yang tidak ridho, tidak senang itu? Al-Yahudu walan Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani enggak senang kepadamu, enggak senang kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu Muhammad mengikuti millah mereka, agama mereka. Paling tidak perjuangan mereka itu umat Nabi Muhammad ikut pola hidup mereka. Nah, kadang-kadang sudah banyak terpengaruh. Makanya kita mesti banyak tahu tentang ajaran Islam. Yang bertentangan dengan ajaran Islam enggak boleh gampang kita ikut, enggak boleh gampang-gampang niru. Kalau ragu kita nanya dulu, ini menurut Islam boleh apa tidak gitu. Begitu kita terpengaruh dengan mereka, mereka senang gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi terutama kadang-kadang bulan-bulan tertentu ya, mereka sengaja itu bikin acara. Bahkan kadang-kadang umat Islam pada saat mereka ngadakan acara lupa masjid. Nah ini karena tertarik dengan acara mereka. Ini jangan sampai, kita mesti hati-hati. Jadi dalam Islam itu kan diajarkan toleransi itu lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu silakan kamu ibadah sesuai dengan keyakinanmu, kami enggak akan mengganggu, tapi kami jangan juga diganggu. Kita punya masjid, mereka punya tempat ibadah sendiri. Kita enggak boleh mengganggu, tapi kita juga jangan diganggu gitu. Itu dalam Islam. Katakan Muhammad qul, kata Allah, katakan Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah yang sebenarnya itu, nah itulah yang sesungguhnya. Nanti kita jelaskan di dalam tafsirnya. Katakanlah Muhammad kepada mereka, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Enggak ada yang lain. Kita ikuti petunjuk Allah saja. Nah, kalau yang ngajak-ngajak banyak ya, supaya kita keluar dari hidayah Allah. Mereka juga melakukan provokasi, dakwah dan berbagai macam cara juga. Tapi kita juga mesti berjuang untuk menjaga akidah kita, menjaga ajaran Islam. Wala ini taba'ata ahwa'ahum,
jika engkau mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Nah, banyak itu keinginan mereka juga banyak. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah ilmu datang kepadamu, kamu sudah tahu dari Al-Quran tentang Islam, kamu tahu tentang Islam dari sunnah Rasul, masih ikut mereka juga. Sudah ngerti itu tidak boleh, masih kita ikuti, masih kita tiru, ada sanksinya nanti dari Allah. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Kamu tidak akan mendapatkan pelindung, tidak akan mendapatkan penolong dari Allah, ditinggal oleh Allah. Kalau sudah tidak ada perlindungan Allah, tidak ada pertolongan Allah, gara-gara ngikuti kemauan mereka, nanti jauh dari Allah. Nah, jadi berjuang sejak kecil, orang tua kita ngajarkan Islam, jadi berantakan semuanya karena kita mengikuti keinginan mereka. Kita jaga akidah tauhid, jaga kita akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Ibadah kita ada tuntunannya dari Rasulullah. Jadi enggak ngarang-ngarang sendiri, nanti perempuan dijadikan imam, perempuan dijadikan khatib. Ini kan sudah ngarang-ngarang sendiri namanya. Ada tuntunannya ya, ada tuntunannya. Salamnya juga ada, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diajarkan kita baca di dalam sholat. Jangan ngarang-ngarang salam sendiri gitu. Ini bahaya. Nih ada kadang-kadang bikin salam sendiri, bikin aturan sendiri. Dan nanti kalau lihat di YouTube ada salam-salamnya yang nggak sama dengan itu nggak usah diikuti ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh, mungkin banyak yang lain itu sengaja disebarkan oleh mereka. Nanti pakai jas semua kayak mentereng gitu ya. Ini urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah, kita jaga. Ya Allah. Nah, baik. Qala Ibnu Jarir berkata, yakni biqali jalasanahu. Jadi agung, sangat agung sanauhu, sanjungan kepada Allah. Kata walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tadda bi'amilatahum, maksudnya bagaimana? Tadi sudah terjemahannya. Kata Ibnu Katsir, maknanya begini: walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abadan. Tidaklah orang Yahudi wahai Muhammad, ingat-ingat, dan juga orang Nasrani tidak senang kepadamu abadan, selamanya. Nah, ini selamanya. Berarti kalau selamanya berarti kita juga selamanya mesti hati-hati sampai mati, hati-hati. Makanya di sini Bapak Allah menggunakan kata lan. Lan itu artinya tidak. Sama dengan la. La juga artinya tidak. Tapi Allah tidak menggunakan wala tardo atau walan. Bedanya apa? Kalau la tidak makan, berarti tidak masuk ke kata kerja yang akan datang, fil mudhari namanya. La aqulu, saya tidak akan makan. Sekarang nanti jam 10 makan. Ya, mungkin jam habis isya makan. Itu kalau la. Tapi kalau lan, saya tidak makan sekarang, nanti besok, tahun depan, mungkin 10 tahun yang akan datang tetap tidak makan. Itu maknanya lan. Jadi walan tardo kalau kita terjemahkan, dan tidak akan pernah ridho. Begitu terjemahannya itu.
Kalau lihat di pertemuan agama kan supaya singkat-singkat saja. Jadi maknanya walan tardo angkal Yahudi walan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang hingga hatta di dalam masa itu goya tuntas goya sampai penghabisan, tidak akan pernah ridho selamanya hingga kamu ngikuti mereka. Apa maunya mereka supaya diikuti. Lalu mereka menggunakan banyak cara. Apa yang menarik dibuat oleh mereka. Yang menarik mungkin terkait dengan harta, terkait dengan tahta, terkait dengan wanita, dibuatlah pakaian yang seperti kekurangan bahan. Ya, banyak tonjolan-tonjolan yang kalian di bagian wanita, tertariklah laki-laki orang Islam, kan gitu. Dan macam-macam. Ya Allah. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa aqbil ala qalbi ridallah fi du'aim ila ba'athakallahu bihi minal haq. Kalau begitu, fada talab ma yudhim wa yuwafiqahum. Udah, tinggalkan saja, kamu tidak perlu mencari-cari kesenangan mereka. Tidak perlu cari-cari perbuatan yang membuat mereka senang, enggak usah. Karena mereka juga tidak akan pernah senang. Jangan cari-cari ma yuwafiquhum, sesuatu yang selalu cari sejalan dengan mereka. Enggak pernah sejalan, karena memang ajarannya beda. Kita sumbernya Al-Quran. Jangan cari-cari supaya sejalan. Udah, konsentrasi saja, cari ridha Allah. Cari ridha Allah. Enggak usah gampang terpengaruh. Jangan cari-cari biar mereka senang. Bukan itu yang dicari. Yang dicari ridha Allah, supaya Allah senang. Nah, itu yang dicari. Jangan cari supaya mereka senang, tapi cari supaya Allah senang. Itu yang paling penting. Jangan cari-cari yang cocok dengan mereka. Bukan itu, cari yang cocok dengan kehendak Allah. Nah itu. Nah, kita sumbernya mesti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, sebab mereka itu kadang-kadang juga halus, ya, halus. Banyak cara yang digunakan. Karena Nabi Muhammad, engkau Muhammad diutus dengan membawa hak kebenaran, kata Allah. Kamu diutus dengan membawa hak kebenaran. Nah, dakwah saja. Kalau bisa ajak juga mereka berikut sama-sama kita. Tapi ada caranya ngajak itu. Dalam Islam dikatakan dengan hikmah, dengan arif bijaksana, dan tidak perlu maksa-maksa mereka. Tidak perlu maksa-maksa mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi hasan. Ajak ke jalan Allah. Ajak mereka, karena tugas kita juga berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan tugas kiai, tugas kita semuanya itu berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang melalui jadi pengurus masjid, jadi pengurus RW, jadi pengurus RT, semuanya kita membuat misi kita gitu. Tetapi tidak perlu maksa-maksa. Kita hanya tugasnya apa? Muballigh, ya, menyampaikan saja. Jadi kata Rasulullah, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali ilal balagh, hanya tugasnya menyampaikan. Sesudah disampaikan, mau ikut mau tidak ikut bukan urusan kita lagi, bukan urusan kiai. Kiai nyampaikan saja, diikuti alhamdulillah, enggak diikuti kita sudah dapat pahala.
Didengarkan alhamdulillah, enggak didengarkan juga sudah dapat pahala. Gitu. Ya Allah. Kemudian kata qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah bahwa sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sebenarnya. Bagaimana maksudnya? Qul ya Muhammad inna hudallahi alladzi ba'atsani bihi wal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah itu sebagaimana yang aku mengutusmu. Katakan, aku diutus oleh Allah untuk membawa hidayah. Sampaikan kepada mereka. Hidayah yang dimaksudkan itu apa? Ad-dinul mustaqim, agama yang lurus. Ya, agama yang lurus ya Islam. Apa kata Allah? Innad dina indallahil Islam. Mesti yakin agama yang diridai Allah, agama yang benar menurut Allah sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Islam adalah Islam. Hanya itu. Yang lain yang kita nggak perlu mikir yang lain, tapi itu harus kita yakini bahwa agama yang diridai Allah, agama yang benar adalah agama Islam. Kita tidak perlu mikirkan yang lain, itu milik kita. Nah, itu yang kita yakini. Terus agama yang lurus as-sahih, yang benar. Agama yang lurus, agama yang benar, al-kamil, yang sempurna. Al-kamil yang sempurna. Makanya Allah katakan ayat terakhir yang diturunkan gimana? Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi kata Allah, udah aku sempurnakan akmaltu din, agamamu udah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho, aku senang kata Allah Islam jadi agamamu. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita perjuangkan. Harus yakin dan berjuang untuk kita jaga itu. Jadi ad-dinul mustaqim, as-sahih, al-kamil, as-syamil, menyeluruh. Jadi kalau kita bicara Islam berarti menyeluruh untuk aspek kehidupan manusia. Diatur semuanya. Mulai dari yang kecil, motong kuku, ke Thailand, makan, bisnis, ada aturannya semua. Dagang, bertani, pohon kita nanam, bahkan bagaimana kalau mereka pekarangan orang, ada aturannya, sampai seperti itu. Bagaimana mengelola negara secara Islam, ada aturannya. Namun di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan garis-garis besarnya saja. Lalu kita disuruh berpikir oleh Allah itu, disuruh berpikir, dijabarkan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak melanggar aturan yang baku yang datang dari Allah. Jadi Islam ini ad-dinul mustaqim, as-sahih, al-kamil, as-syamil, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Itulah kata Ibnu Katsir seperti itu. Harus yakin itu, harus yakin. Baik. Kemudian kata Rasulullah, suatu ketika, la tazalu taibatu min ummati yuqatiluna al haqqi zahirina.
segolongan dari umatku selalu yuqatiluna, berjuang, berperang menegakkan kebenaran. Ada jalan zahirina, meraih kemenangan. Meraih kemenangan. La yadurhum man khalafahum. Enggak ada pengaruh, enggak akan membahayakan kamu orang yang menyalahi kalian. Siapapun yang menyalahi kita tidak akan memadaratkan kita. Tidak akan memadaratkan kita, dijamin oleh Allah. Terus hatta ya'ti amrullah, hingga nanti datang perintah Allah. Nah, jadi kita mesti yakin perjuangan kita, langkah-langkah kita selama sesuai dengan keinginan Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita harus yakin itu. Akan ditolong oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah. Kita harus yakin. Nah, ketika kita memenuhi keinginan mereka, ini dari Abdullah bin Amr. Jadi wala ini tabata awahum ba'dallazi ja'aka min ilmi ma laka min Allahi min wali wala nasir. Sebenarnya apa? Tahdidun wa wa'idun syadid lil ummah. Ini ancaman Allah sebenarnya. Ancaman bagi umat Nabi Muhammad yang mengikuti keinginan mereka, mengikuti keinginan orang yang tertutup hatinya untuk menerima Islam, non muslim atau orang kafir. Ancamannya apa? Malaka minallahi min wali wala nasir. Enggak akan dapat pertolongan Allah, enggak akan dapat perlindungan Allah. Khitabnya kepada Nabi Muhammad ini dikatakan, kul, katakan Muhammad, tapi perintahnya untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita. Jadi kalau kita hanya cari-cari kesenangan mereka, kita nanti akan ditinggal oleh Allah, enggak akan ditolong oleh Allah, enggak akan dapat perlindungan Allah, bahaya. Sedangkan kita cari adalah pertolongan Allah, dan kita yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah pertolongan Allah. Cukup pertolongan Allah, perlindungan Allah yang kita cari. Ada masalah ngeluh sama Allah. Doa kita mohon sama Allah. Yakin pasti dikabulkan. Hanya kapan waktunya Allah yang tahu. Nah, kemudian ada kata-kata hatta tattabi'a millatahum millah. Jadi kebanyakan para ahli fikih ini membahas kata millah itu bentuk tunggal. Millatun jamaknya milalun. Millah satu agama. Ini di aspek fikihnya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kalau sudah nyebut millah, satu keyakinan orang kafir yang banyak macamnya agamanya itu tetap ya kafir namanya. Kafir, ada namanya A B C D, tetap kafir gitu. Nah, itu ada manfaat di antara kalimat Allah menggunakan millah di sini, menggunakan kata. Bagaimana menghadapi kekafiran yang banyak namanya itu, yang pada hakikatnya adalah satu? Ibnu Katsir di sini menurunkan ayat lakum dinukum waliyadin. Kamu kafir, aku enggak. Kamu kafir, aku muslim. Tidak usah segan mengatakan saya muslim. Jangan malu mengatakan saya muslim. Kemudian yang terakhir,
Muslim dengan kafir tidak ada waris mewarisi. Bapaknya kafir, anaknya muslim, nggak ada hak waris bagi anaknya itu. Atau sebaliknya, anak bapaknya kafir, anaknya muslim, nggak ada hak waris. Kalau bapaknya non muslim mau ngasih, bukan waris lagi, hibah saja barangkali. Kalau waris nggak ada. Bapaknya kaya, non muslim, anaknya nggak ada hak waris itu, sudah jadi mualaf, ya sudah siap menerima resiko karena nggak ada hak waris antara muslim dengan kafir. Mudah-mudahan kita menjadi muslim terus, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.